mulai pembelajaran. Ayo, siapa yang berani? Coba Rias, lanjut. Atau siapa? Yang ketua kelas siapa? Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman. Ya Allah, manfaatkan kepadaku apa-apa yang diajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah aku ilmu. Amin. Silakan dulu. Asli Enggai. Florasita Detuage. Icaladiko. Ilyas Muhammad Haikal. Nabila Noi. Nabila Nurul Hakim. Nanda Putri Ningsi. Nur Aziza Oli. Nur Ain Kopiti. Pratiwi Jiba. Randy Habibi. Sandy Tapalu. Sofia Asegaf. Firnawati Woduko. Rivera. Alia Rau. Nabila Daim. Jadi materi yang sebelumnya Ustazah bawakan itu tentang, ada yang ingat? Adab dan pakaian dan hias. Angkat tangan terus katakan. Siapa? Permisi. Kemarin masuk pada bab 4. Berhias, berjalan atau perjalanan. Oke, bertamu. Terus yang terakhir, menerima tamu. Apa yang dibahas yaitu adab. Nah, yang kita bahas kemarin yaitu tentang berpakaian dan Berhias. Masih ingat? Ya. Oh, coba satu orang. Coba Pina. Tentang berpakaian. Pakaian seorang muslim itu harus. Nah, coba jelaskan ke diri. Tertutup. Apa yang mau ditutup? Yaitu aurat. Aurat perempuan dari mana sampai mana? Oke, berdiri. Semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Aurat laki-laki? Dari pusat sampai Bawah lutut. Bawah lutut. Oke. Jadi
dan juga tidak berlebihan atau tidak tadarus. Oke, lanjut ya. Jadi Ustazah rasa dua ini sudah dipahami oleh adik-adik semua. Nah, sekarang lanjut pada adab berjalan atau perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Nah, kaitannya yaitu kita harus melaksanakan adab tersebut. Adab perjalanan ada 3 poin. Yang pertama itu perjalanan untuk ibadah. Yang kedua, berdoa ketika berangkat. Yang ketiga, Diperbolehkan berdoa. itu menjamak ya, bukan berjamaah. Oke. Adab berjalan yang pertama itu perjalanan untuk ibadah. Jadi ketika kita mau berjalan, silahkan kita niatkan perjalanan kita ini untuk ibadah. Contoh, keluar rumah kita pergi ke sekolah, jangan singgah ke sana kemari sampai tak tembus di sekolah itu. Jadi makanya kita harus niatkan ini untuk ibadah. Bagaimana kita menghargai orang tua kita yang telah bekerja keras untuk menyekolahkan kita semua. Itu. Jadi selanjutnya ketika niat sudah dikumpulkan, jangan lupa berdoa agar supaya Allah melindungi kita dalam perjalanan sampai ke tujuan. Jadi orang ketika berdoa mulai dari beranjak ke rumah, itu kalau misalkan ada kecelakaan sampai membuat dia meninggal, maka kematiannya itu adalah mati syahid, karena dia menuntut ilmu. Gitu. Jadi kita harus berdoa sebelum memulai sesuatu, apalagi kita mau berjalan, kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari sesuatu seperti itu. Oke, selanjutnya diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat. Ada yang pernah dengar kata ini? Menjamak dan mengqasar? Diperbolehkan menjamak atau mengqasar salat. Ini jika perjalanan, contohnya kalian pergi dari Gentumah pergi ke Bitung, misalkan ada keluarga di Bitung. Nah, itu kan perjalanan, itu kan tidak mungkin bis berhenti dulu mau sholat. Nah, jadi ada kan waktu mau berhenti yang ditentukan oleh bis itu sendiri, di Bintauna. Biasanya begitu, di Bintauna. Nah, di Bintauna itu kan ada musola untuk sholat. Jadi waktu misalkan pergi dari zuhur ke asar, ini digabungkan. Jadi berapa? Jadi contoh, jadi zuhur ini, misalkan kalian sampai tiba di sana zuhur, tapi takutnya asar itu tidak sempat untuk sholat. Jadi kalian untuk dianjurkan menjamak sholat. Maksudnya setelah kalian sholat zuhur, silakan kalian berdiri, bangkit lagi, lanjut sholat asar. Niatnya ada yang tahu? Oke.
Coba. Berarti pernah menjamak sholat ini. Ada? Jadi ada dua jamak ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu ketika asar digabungkan ke zuhur. Sedangkan kalau misalkan kita pada sholat asar dan kalau tidak bisa sholat zuhur nanti kita gabungkan ke asar, itu jamak takhir. Itu. Sedangkan kalau mengqasar sholat itu ya itu mengurangi rakaat sholat. Misal ini 2 kan? Nah, ini 2. Jadi masing-masing itu 2. Pasar sholat. Tapi ini jangan digabungkan. Ini jangan digabungkan. Jadi waktu sholat itu hanya satu sholat yang kalian lakukan, zuhur. Hanya zuhur itu yang kalian sholat, tapi dikurangkan rakaatnya. Misalkan buru-buru ini, sudah balikin untuk sholat 4 rakaat. Nah, jadi langsung saja, 2 jam mukasar. Yang kaget sama dapat tinggal mukasar. Nah, apa? 2 rakaat saja. Baru lanjut sampai di rumah. Jangan lupa sholat asar sesuai dengan rakaatnya. 4. Gitu. Itu perbedaan menjamak dan mukasar sholat. Oke, kita lanjut pada bertamu. Meminta izin masuk maksimal 3 kali. 3 kali. Yang kedua, Pakaian rapi dan berpakaian rapi dan pantas. Dan yang ketiga, Laki-laki dilarang masuk rumah. oke baik. Laki-laki dilarang masuk rumah. Wanita yang ada di rumah hanya perempuan. Apabila di rumah hanya perempuan. Ini yang bertamu. Yang pertama meminta izin masuk maksimal 3 kali. Contohnya lagi, misalkan Ilyas mau pergi ke rumah Randy. Ini walaupun sahabat, tapi harus mengedepankan adab. Contoh, Assalamualaikum. Tok tok tok, sudah 1 kali itu kan, baru pulang. Tok tok tok, Assalamualaikum. Baru pulang lagi 3 kali. Kalau DP tamu tidak, kalau DP tuan rumah tidak buka pintu, jangan maksa masuk. Minta kunci ini, masuk dulu. Kagak ada yang bilang, itu tidak bagus. Takutnya kalian dianggap pencuri. Itu jadi harus sesuaikan lah 3 kali. Contoh lain lagi, ketika mau cari dana atau minta sumbangan kan, atau biasanya itu meminta kegiatan proposal ini. Kalau misalkan guru tidak ada di dalam rumah atau kalian mau pergi, itu jadi 3 kali. Jangan masa 2 kali baru langsung bahoba. Dari jendela ini. Takutnya kalau misalkan ada kakak perempuan, baru kakak perempuan itu cuma pakai handuk jadi dalam rumah, berapa liar itu. Makanya tidak diperbolehkan ketika mau bertamu bahoba dulu. Ada yang baru berpakaian rapi dan pantas. Jangan kita itu dinilai
harus sesuaikan. Ini mau pergi ke rumah keluarga, ya pakailah bagus-bagus, kan, menutupi aurat. Jadi berpakaian rapi dan panas. Jangan span-span. Nah, itu ada berhias dan berpakaian. Yang dianjurkan kita bagaimana untuk berpakaian dan berhias sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum Islam. Baru lanjut, laki-laki dilarang masuk apabila hanya ada perempuan di dalam rumah. Itu. Jadi kalau misalkan hanya perempuan sendiri di dalam rumah, mau itu siapapun jangan diberi masuk. Silakan kalau misalkan tidak perlu, kalian keluar. Jangan memberi masuk kepada tamu itu. Takutnya hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, kan? Tuh. Jadi usahakan jagalah diri baik-baik. Jangan ini kok tapi tamang lama sekali ini masuk. Ingat, orang itu bukan mau melakukan kejahatan karena diberi. Nah itu, jadi orang melakukan kejahatan karena adanya kesempatan. Yang awalnya dia mau niat bagus, tapi kalau misalkan ada kesempatan, ini setan ini tidak bisa orang tahu ini. Jadi tidak bisa orang mau sekuat iman apapun, namanya kalau sudah di hati setan dan dia terpengaruh, maka itu. Jadi kita harus menghindari hal tersebut. Lanjut pada ada menerima tamu. Yang pertama, berpakaian yang rapi dan sopan. yang kedua, Wanita dilarang menerima tamu yang laki atau sendirian. yang tadi ya, sama. Baru yang terakhir, sesuai kemampuan. Oke, yang poin pertama dan yang kedua itu sudah dijelaskan ketika dalam bertamu. Nah, menerima tamu juga sudah dijelaskan di atas kan. Lanjut menjamu sesuai kemampuan. Jadi orang yang menerima tamu itu dan yang bertamu jangan sampai ketika dia datang itu lewat dari 3 hari. Jadi batas bertamu itu kalau misalkan ada yang teman nginap 3 hari. Karena tak mungkin kalau misalkan kalian itu nginap di temannya kalian itu sudah 1 minggu. Siang yang terima tamu, toh ternyata ada baras, nggak habis. Kok suka sekali meminta kopi? Nah biasanya nanti begitu. Ada kopi, ada gula. Ini sekarang saya bilang ini saat ada gula. Biasanya ada dulu kita. Nah saat kan pasti jangan buat orang yang menerima tamu itu berdosa. Jadi kita menjamu sesuai kemampuan kita. Jangan mau minum apa? Bis alpukat, apel, nanas, sama ada cuma ya yang nggak ada cuma air putih. Nah itu, jadi jangan buat orang itu lagi tadi ada tawarkan yang lain, semuanya lagi yang ini air putih. Itu. Jadi itu cara menjamu sesuai kemampuan. Tuh, jangan memaksa. Kan? Nah, selanjutnya Ustazah akan ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ada? Baik. Oke. Pertanyaannya, Bagaimana batasan perempuan berhias yang dianjurkan agama agar jatuh dari sana? bagaimana? Coba.
Bagaimana batas ibadah berhias yang diambil agama agar tidak berkesan berlebihan? Oke. Makasih. Saja. Ada lagi? Oke. Silakan. Tentuan batasan jarak tempuh kebenaran dan kesesuaian banyak waktu. Oke. Ada lagi? Yang pertanyaan pertama, batas berhias kan? Supaya tidak dianggap secara terlalu berlebihan. Oke, contoh. Dari pakaian dulu, dari pakaian. Ini pakaian sudah cocok ini. Hitam, baru gamis biru. Dia suka, mau ganti rok pink, baru apa namanya? Baju biru, baru ini lagi beda kuning. Itu kan mencolok gitu toh. Jadi orang melihat ini berlebihan sekali. Itu yang membuat orang melirik nanti. Ketika orang di barisan kan, kalau orang setanggal gitu, dia mencolok sekali dia sana ini. Kalau tak seragam satu warna nggak apa-apa ya. Ini so beda-beda lagi dari atas kepala sampai ujung kaki. Tuh. Lalu dalam wangi-wangian kita kan tidak dianjurkan untuk pakai wangi-wangian. Tapi kalau misalkan biasanya kan lebih bagus orang pakai dauni kan, dauni yang cuci baju orang pakai baju tak apa kayak orang itu terusan dia itu busuk. Itu jangan sampai pakai minyak wangi yang so tajam sekali sampai itu dapat lihat santung tambah balik pakai minyak wangi dia so cebok sampai ujung kaki semua sampai habis satu botol. Itu so berlebihan itu kan. Ada yang harga beli botol setengah lagi ini. Buat apa itu? Suka lalu banyak kan? Itu baru yang sepatu lagi. Ini sepatu so ada yang sedang saja kan, suka yang wajarnya saja, kayak gitu. Baru mengenai jarak. Jadi kalau misalkan jarak yang diwajibkan untuk kalian mengukur dan mengasah itu ketika di perjalanan yang jauh yang bisa sampai 3-4 jam itu, karena waktu perkiraan ini kan tidak jauh-jauh kan ini. Jadi kalau misalkan kalian masih diperbolehkan tidak menjamak dan mengkasar, silakan sholat sesuai dengan rakaat. Itu yang diwajibkan untuk mengkasar dalam perjalanan jauh. Ada lagi? Saya sempat bentuk kelompok ini ya. Oke. Coba satu orang saya minta untuk mereview kembali atau memberikan kesimpulan pada materi hari ini. Ada? Coba ini. Berdiri. Jangan takut-takut ini. Memberikan kesimpulan pada materi ini. Jadi kesimpulan pada materi ini supaya saya tahu bahwa kalian itu paham apa yang saya sampaikan, mengerti. Coba berdiri. Oke, berdiri ganti. Coba. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah ada cara kita berpakaian, berhias, berjalan, bertamu dan menerima tamu sesuai dengan anjuran yang belajar.
Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke, saya rasa itu sudah mencakup sebelumnya. Pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang kisah teladan dari Fatimah Az-Zahra dan Uwais al-Qarni. Oke, untuk adik-adik semua silahkan dipelajari, jangan lupa tugas diselesaikan. Satu orang untuk pimpin doa selesai. Berasli saja tidak. Jangan kalau memang harus berani ya. Aduh, takutnya dipertanyakan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.